Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari materi tentang prisma. Apa itu prisma? Sebelum kita membahas prisma, kita akan coba mereview kembali tentang balok dan kubus. Balok adalah sebuah bangun tiga dimensi atau bangun ruang yang dibatasi oleh tiga pasang sisi yang kongruen dan sehadap. Jadi ada tiga pasang sisi atas bawah, kiri kanan, depan belakang, yang kongruen dan sehadap. Dan setiap sisi yang berdekatan itu akan membentuk sudut 90 derajat. Dan kita juga sudah mengenal kubus, yang dimana kubus ini adalah bentuk khusus dari balok, yaitu balok yang mempunyai rusuk-rusuk yang sama panjangnya. Nah, prisma itu adalah bentuk yang lebih umum daripada balok. Atau bisa dikatakan bahwa balok itu adalah bentuk khusus dari prisma. Nah, apabila balok tadi didefinisikan sebagai bangun ruang yang dibatasi oleh tiga pasang bentuk persegi yang kongruen, maka prisma adalah sebuah bangun ruang dengan alas maupun tutup berupa poligon yang kongruen dan sehadap. Sementara sisi-sisi lainnya itu bisa berbentuk persegi atau jajaran genjang. Untuk lebih mudahnya, kita akan lihat contoh dari prisma adalah, nah, ini adalah bentuk-bentuk dari prisma, contoh-contoh dari prisma. Karena kubus dan balok juga bagian dari prisma, berarti balok dan kubus juga salah satu contoh dari prisma. Ini adalah prisma yang berbentuk dengan alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Dan ini biasa disebut dengan prisma alas segitiga. Sementara ini adalah prisma dengan alas dan tutup yang berbentuk segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini adalah prisma segi 6. Prisma alas segi 6. Nah, ini biarpun berbentuk bintang, sebenarnya ini adalah sebuah poligon yang dengan sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini adalah prisma dengan poligon atau sisi 10. Nah, ini juga bagian dari prisma. Karena alasnya dan tutupnya itu kongruen dan poligon. Sementara sisinya, sisi tegaknya itu berbentuk, sisi lainnya itu berbentuk jajaran genjang atau persegi. Nah, apabila prisma yang di atas disebut dengan prisma tegak atau juga disebut dengan prisma ortogonal, maka prisma yang di bawah disebut dengan prisma miring. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini biarpun alas dan tutupnya sebangun sehadap dan kongruen, tapi ini bukanlah prisma, karena salah satu definisi prisma adalah tutup dan alasnya itu berbentuk poligon segi banyak, sementara ini mempunyai sisi lengkung. Jadi ini bukan prisma. Ini juga bukan prisma karena alas dan tutupnya tidak kongruen, mempunyai ukuran yang berbeda. Nah, prisma seperti halnya juga balok itu mempunyai jaring-jaring. Ini adalah jaring-jaring kubus, ini adalah jaring-jaring balok, dan karena kubus dan balok merupakan bagian dari prisma, berarti ini juga adalah jaring-jaring prisma. Nah, kalau ini adalah jaring-jaring prisma dari prisma alas segi 5. Jadi kalau bentuk prismanya seperti ini. Prisma segi 5. Ini
alas dan tutupnya segi 5 dan sisi-sisi lainnya berbentuk segi 4. Nah, kalau ini adalah jaring-jaring prisma dari prisma yang berbentuk seperti ini. Jadi ini bentuk alasnya adalah segi jajaran genjang dan sisi lainnya berbentuk segi 4. Jajaran genjang dan sisi lainnya berbentuk segi 4. Nah, sementara ini adalah jaring-jaring dari bentuk benda 3 dimensi seperti ini. Apakah ini sebuah prisma? Iya. Kalau kita lihat dalam bentuk seperti ini, maka kita akan melihat ini sebagai sebuah prisma. Alasnya berbentuk segitiga, tutupnya juga berbentuk segitiga dan kongruen, dan sisi-sisinya berbentuk persegi, panjang. Jadi jangan tertipu ketika kita melihat bentuk seperti ini, kita mengatakan ini bukan prisma, karena alas dan tutup itu tergantung dari sudut pandang kita. Nah, kalau ini adalah sebuah jaring prisma dari prisma alas segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi segi 8. Nah, bagaimana cara kita menghitung luas permukaan sebuah prisma? Sama halnya dengan kubus dan balok, untuk menghitung luas permukaan kubus dan balok, pada dasarnya kita menghitung semua sisi yang menutupi sebuah balok. Jadi kita menghitung sisi yang di depan, di belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah. Sehingga untuk menghitung luas permukaan prisma yang ini, yang prisma alas segitiga, itu juga menghitung luas alas ditambahkan luas tutup, ditambahkan dengan sisi tegaknya. Begitu juga dengan ini, kita menghitung luas alas dan luas tutup dan menjumlahkan dengan sisi-sisi tegaknya. Begitu juga dengan ini. Jadi secara prinsip, untuk menghitung luas permukaan sebuah prisma itu tidak ada bedanya dengan prinsip menghitung luas permukaan sebuah balok atau kubus. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghitung volume sebuah prisma? Untuk menghitung volume sebuah prisma, pada prinsipnya sama dengan menghitung volume balok atau kubus. Volume balok atau kubus itu adalah mengalihkan luas alas panjang kali lebar dikalikan dengan tinggi. Jadi panjang kali lebar itu adalah luas alas dikalikan dengan tinggi. Begitu juga dengan prisma yang alas segitiga ini. Kita mencari luas alasnya dan kita kalikan dengan tinggi. Begitu juga dengan ini. Luas alas dikalikan dengan tinggi. Begitu juga dengan bentuk prisma yang ini. Jadi secara prinsip, luas prisma itu tidak ada bedanya dengan volume prisma itu tidak ada bedanya dengan volume balok atau kubus, yaitu luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, bagaimana dengan prisma yang bentuknya menceng? Bagaimana cara kita menghitung volume dari prisma yang bentuknya menceng ini? Kita kembali kepada ketika kita belajar menghitung luas volume sebuah balok. Seperti halnya kertas ini akan mempunyai volume dari tumpukan-tumpukan kertasnya. Jadi semakin tinggi atau semakin banyak tumpukan kertasnya, maka volume yang akan dibentuk pun akan semakin banyak. Jadi apabila kita menumpuk 10 kertas, maka volume yang diambil oleh tumpukan kertas ini adalah sebesar 10 buah kertas.
Dan apabila kita tumpuk 20 kertas, berarti volume yang diambil oleh tumpukan kertas itu sebanyak 10 tumpukan kertas. Begitu juga seterusnya. Nah, tidak ada bedanya apabila kita menyusun si kartu ini secara tegak lurus, secara lurus ke atas, dengan apabila kita menyusun kartu ini secara miring. Karena jumlah volume yang dibentuk tidak berubah, karena jumlah kartunya tidak berubah. Jadi, secara prinsip, tinggi dari tumpukan kartu yang miring dengan tumpukan kartu yang lurus itu akan sama. Tidak ada bedanya tinggi kartu yang kita susun tegak ini yang lurus ke atas dengan apabila kita menyusun kartu dengan dalam keadaan miring. Dan jumlah volume yang diambil itu juga akan sama, tidak akan berubah. Jadi, secara ilustrasi bisa kita lihat bahwa tumpukan kartu yang ini atau tumpukan kertas yang ini tidak ada bedanya dengan tumpukan kertas yang ini. Jadi volume tumpukan kertas yang ini tidak ada bedanya dengan volume tumpukan kertas yang ini. Sehingga untuk menghitung volume dari kartu, baik kartu itu disusun tegak atau disusun miring, itu sama saja dengan kita mengalihkan dengan tinggi si kartu, karena tingginya akan sama. Nah, sehingga untuk menghitung volume sebuah prisma yang menceng, tetap saja kita mengalihkan luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, kita sudah belajar bagaimana menghitung luas permukaan sebuah prisma dan bagaimana menghitung volume sebuah prisma. Nah, ada sebuah benda 3 dimensi lain yang bukan prisma, tapi cukup signifikan dan cukup penting untuk kita pelajari, yaitu tabung. Tabung atau sekarang disebut dengan silinder itu adalah sebuah bangun ruang yang alas dan maupun tutupnya itu berbentuk lingkaran. Sehingga sisi tegaknya itu akan berbentuk lengkung, berbentuk lingkaran. Nah, bagaimana cara kita menghitung luas permukaan dari sebuah tabung? Jadi apabila ini tabung, ini adalah sisi tegaknya si tabung. Apabila kita, dan ini adalah lingkaran, jadi ini keliling lingkaran ini akan menjadi panjang dari si tabung. Jadi apabila tabung ini kita buka, dan tabung ini kita buka, katakanlah seperti ini. Tadi tabungnya berbentuk lingkaran. Begitu kita buka, maka sisi tabung ini akan berbentuk sebuah persegi panjang. Dengan sisi ini merupakan tinggi si tabung, karena bentuknya tadi seperti ini. Begitu kita buka, ini akan menjadi sisi tabung, dan sisi ini itu akan sama dengan keliling lingkaran. Begitu kita buka, ini akan menjadi panjang dari sisi tabung yang kita buka. Nah, ini bisa disebut dengan selimut lingkaran. Jadi, apabila kita lihat ini adalah gambar sebuah tabung atau silinder, apabila tabung atau silinder ini kita buka, maka ini adalah tutupnya dan ini katakanlah alasnya, maka selimut tabung adalah yang ini, yang akan berbentuk segi empat.
dengan sisi ini merupakan tinggi dari tabung, dan sisi yang ini itu atau kita sebut dengan lebar selimut itu akan sama dengan keliling lingkaran tutup atau keliling lingkaran atas. Sehingga untuk mencari luas permukaan sebuah tabung, kita tinggal mencari luas dari tutup dan alasnya ditambah dengan luas selimut, di mana luas selimut ini mempunyai sisi ini yang merupakan keliling lingkaran dan sisi ini yang merupakan tinggi dari tabung. Jadi apabila kita punya sebuah tabung, dan apabila tabung ini kita buka, maka lingkaran di atas menjadi seperti ini, dan selimut tabung akan menjadi sebuah persegi panjang, dan lingkaran yang di bawah akan menjadi seperti ini. Nah, sisi yang ini itu adalah tinggi si tabung. Sama dengan ini. Ini adalah tinggi si tabung. Nah, sisi yang ini itu adalah, jadi kalau ini kita sebut dengan tinggi, ini kita sebut dengan panjang misalnya. Panjang dari selimut tabung ini adalah sama dengan keliling lingkaran. Sehingga luas permukaan tabung atau silinder itu adalah luas selimut, ini luas selimut, ditambah 2 kali luas lingkaran alas atau luas lingkaran tutup. Nah, luas selimut itu tadi adalah tinggi si tabung dikali dengan keliling lingkaran. Ditambah 2 kali luas lingkaran alas atau luas tutup. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mencari volume tabung? Prinsip untuk mencari volume tabung sama dengan prinsip mencari volume prisma atau volume dari sebuah kubus atau kotak. Jadi, volume tabung itu adalah luas alas dikalikan dengan tinggi. Hanya saja pada pada tabung luas alasnya berbentuk lingkaran. Tapi prinsipnya adalah luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, jadi kita sudah belajar tentang prisma. Apa itu prisma? Jenis-jenis prisma, bahwa ada prisma ortogonal atau prisma tegak, dan ada prisma miring atau prisma menceng. Dan kita juga sudah belajar secara prinsip bagaimana menghitung luas permukaan prisma, dan secara prinsip bagaimana menghitung volume prisma. Dan kita juga sudah belajar bagaimana menghitung luas permukaan sebuah tabung dan bagaimana menghitung volume sebuah tabung. Dan sekali lagi, tidak ada rumus khusus yang harus kita pelajari, tapi kita harus memahami bentuk apa yang akan kita cari, dan dari situ kita akan tahu bagaimana menghitung apa yang kita cari, entah itu luas permukaan, apakah itu volume. Yang paling penting itu adalah kita paham dengan bentuk yang akan kita kerjakan, dan dengan itu kita akan menemukan cara terbaik untuk mencari solusinya. Untuk materi tentang prisma kita cukupkan sampai di sini.
Dan untuk selanjutnya nanti kita akan belajar tentang materi tentang limas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.